Halo, selamat datang di Farah News Channel. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung jalannya konser Top 8 di Akademi 7, saya dapat memastikan bahwa suasana studio mendadak berubah begitu nama Zahra disebut para host. Malam itu, Arbil Fahrizan tampil cukup memukau dengan karakter vokalnya yang stabil, namun perhatian pemirsa justru teralihkan saat Zahra, yang kini bertugas sebagai host magang, muncul di panggung. Para host seperti Gilang Dirga, Rina Nose, hingga Jirayut seakan sudah mengetahui ada bumbu lama antara keduanya, sehingga setiap kalimat yang dilontarkan selalu diarahkan ke hubungan masa lalu mereka. Kamera pun beberapa kali menangkap momen Zahra tersenyum canggung, seolah tahu bahwa rahasia yang ia simpan bersama Arbil sejak kecil akan terbongkar malam itu. Riuh penonton makin menjadi ketika Rina meminta klarifikasi langsung dari Arbil, membuat atmosfer studio berubah dari tegang menjadi penuh tawa. Sebagai jurnalis yang mengikuti perjalanan peserta sejak audisi, saya dapat memastikan bahwa hubungan Zahra dan Arbil memang bukan isapan jempol. Keduanya berasal dari daerah yang sama, Tanjung Balai, dan dalam sejumlah kesempatan disebut pernah mengikuti festival dangdut bersama ketika masih kecil. Ketika host menyebut soal cerita lama, reaksi Zahra memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Zahra beberapa kali menundukkan kepala, menutup wajah dengan kartu cuek, bahkan mundur selangkah ketika Gilang Dirga mendekatinya dengan pertanyaan-pertanyaan bernada menggoda. Para juri seperti Soimah dan Dewi Persik pun ikut tertawa melihat situasi tersebut. Dari sisi reporter, momen ini jelas menjadi salah satu highlight malam itu karena memunculkan sisi manusiawi para peserta, bahwa mereka bukan hanya penyanyi yang berkompetisi, tetapi remaja yang punya sejarah bersama. Ketegangan bercampur tawa mencapai puncaknya ketika Arbil akhirnya angkat bicara. Dengan nada sedikit grogi namun tetap berusaha tenang, ia menjelaskan bahwa dirinya dan Zahra memang memiliki kedekatan yang terjalin sejak masa kecil. Kami dulu sering ikut lomba bareng, apa-apa bareng, ujarnya. Dari tempat saya meliput, terlihat jelas bagaimana penonton langsung bersorak begitu Arbil menyampaikan kalimat tersebut. Namun, Arbil menegaskan bahwa kedekatan itu sekarang murni sebagai teman dekat dan penyemangat satu sama lain. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung, saya melihat bagaimana ia berusaha memilih kata dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru, terlebih dengan sorotan kamera yang terus fokus pada Zahra yang tampak semakin memerah menahan malu. Klarifikasi itu seakan menenangkan sebagian penonton, namun justru membuat suasana studio semakin riuh. Drama semakin seru ketika juri Wika Salim tiba-tiba ikut menggoda dengan pertanyaan yang membuat seisi studio meledak tertawa. Arbil, kamu pernah nanya ke Zahra, udah makan belum? Bagi masyarakat Indonesia, pertanyaan seperti itu sering dianggap sebagai tanda perhatian khusus. Dari sudut pandang saya sebagai reporter, momen ini menjadi turning point yang mengubah suasana studio menjadi penuh euforia. Seketika, wajah Zahra tak mampu menyembunyikan rasa malunya. Ia berusaha tertawa, namun sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang tidak dapat disembunyikan. Arbil pun menjawab dengan jujur bahwa ia memang pernah melontarkan pertanyaan itu. Jawaban spontan tersebut membuat studio pecah. Para penonton berseru, para host tertawa sambil berteriak-teriak menggoda, bahkan juri sempat berdiri dari kursinya karena terkejut. Belum selesai sampai di situ, kru produksi menayangkan foto lama Arbil dan Zahra saat masih remaja. Sebagai reporter yang berada di bawah panggung, saya melihat bagaimana layar LED besar tiba-tiba menampilkan foto tersebut dan reaksi spontan seluruh studio benar-benar luar biasa. Teriakan penonton memecah ruangan, sementara Zahra sampai menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gilang Dirga dan Rina Nose bahkan berlari ke arah layar untuk menunjukkan kepada penonton bahwa foto itu bukan editan. Dari perspektif media, pemutaran foto ini memiliki nilai dramatik tinggi dan memberikan bukti visual bahwa hubungan keduanya memang pernah terjalin cukup dekat. Di sisi lain, Arbil tampak berusaha tetap tenang meski senyumannya tidak bisa disembunyikan. Situasi ini memicu gelombang komentar di sosial media yang membeludak.
Namun momen paling gempar terjadi ketika host senior, Ramzy, tiba-tiba mengungkapkan bahwa Zahra dan Arbil pernah berpacaran selama 6 bulan. Pernyataan itu seketika memecahkan suasana. Dari kursi media, saya melihat bagaimana Zahra membeku beberapa detik sebelum akhirnya tertunduk dan kembali tersenyum malu-malu. Arbil pun terlihat terkejut meski tetap berusaha mempertahankan ekspresi santai. Penonton tak henti-hentinya tertawa dan berteriak memberi dukungan maupun godaan. Ramzy sendiri tampak puas dengan reaksi keduanya, seolah telah mengeksekusi punchline paling mematikan malam itu. Dalam kacamata jurnalistik, momen ini sangat monumental karena mengubah alur acara dari kompetisi menjadi drama human interest yang memikat. Ketika ditanya langsung apakah pernyataan Ramzy benar atau hanya gimmick, baik Zahra maupun Arbil memilih untuk tidak memberi klarifikasi tegas. Mereka hanya saling berpandangan lalu menunjukkan senyum canggung. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana keputusan mereka untuk tidak membantah atau mengiyakan justru memperkuat spekulasi penonton. Suasana studio seakan bergerak tidak menentu antara penasaran dan heboh. Para host semakin menggoda, bahkan Soimah sempat berujar, ini lebih seru dari sinetron. Dalam situasi seperti ini, Zahra terlihat memegangi earsetnya, seolah berharap pembicaraan segera berganti. Sementara Arbil memilih tertawa, meski wajahnya tampak mulai memerah. Dari sudut pandang jurnalistik, relevan untuk menyinggung bahwa Zahra memang bukan peserta sembarangan. Ia adalah finalis kuat dari grup 3 top 13 yang pernah mendapat 3 standing ovation saat membawakan lagu Madu Merah. Rekam jejak itu menjelaskan mengapa ia dipercaya menjadi host magang setelah tersenggol. Kehadirannya di panggung tidak hanya menambah dinamika acara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana DA7 memberi ruang bagi talenta muda untuk berkembang. Di sisi lain, Arbil yang malam itu tampil membawakan setetes air hina berhasil menunjukkan konsistensi vokalnya. Fakta bahwa keduanya berbakat menjadikan drama kecil ini semakin menarik untuk dicermati, karena jarang terjadi dua peserta muda dengan sejarah personal tampil dalam satu panggung. Sebagai reporter yang memantau respons publik, saya melihat bagaimana momen ini langsung menjadi percakapan hangat di media sosial. Detik-detik ketika foto lama Arbil dan Zahra muncul di layar LED menjadi salah satu cuplikan paling banyak dibagikan. Pengguna X dan TikTok menulis komentar bernada gemas dan mendukung hubungan keduanya. Bahkan tagar hashtag Tim Arbil Zahra sempat masuk dalam daftar trending. Platform video seperti YouTube dan Instagram juga dibanjiri potongan video yang memperlihatkan ekspresi salting Zahra dan klarifikasi Arbil. Fenomena ini menunjukkan bahwa DA7 bukan hanya kompetisi vokal, tetapi juga acara yang mampu menciptakan narasi emosional yang menghibur pemirsa. Sebagai penutup, dari pandangan reporter, momen cerita lama terungkap ini menjadi salah satu kejadian paling unforgettable dalam perjalanan top 8 DA7. Interaksi Zahra dan Arbil memperlihatkan sisi remaja mereka yang polos dan apa adanya. Klarifikasi yang tidak sepenuhnya menjawab membuat misteri hubungan mereka semakin menarik, baik bagi penonton studio maupun penonton rumah. Acara yang seharusnya fokus pada kompetisi justru berubah menjadi drama ringan yang menambah warna. Kejadian ini juga memperkuat posisi Zahra dan Arbil sebagai dua nama yang tidak hanya punya talenta, tetapi juga daya tarik personal yang kuat. Dari sudut pandang media, peristiwa semacam ini adalah bahan emas yang mampu meningkatkan atensi publik terhadap acara dan para pesertanya.